teman-teman, Maxpress. Yang ketiga, partisipan yang ikut tapi batas kuotanya sudah penuh. Gimana nih ya? Bisa mengikuti di batch berikutnya ya Bapak Ibu. Keempat, akan ada informasi subsidi reseller maupun investor selama 2 tahun dalam bentuk cashback. Kelima, akan ada paket franchise terbaru di tahun 2021 ini dengan brand Maxpress dan reward untuk reseller tentunya. Dan yang terakhir, sesi tanya jawab akan diberlakukan saat presentasi selesai. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Gustian sedang menjelaskan materi-materi, dia harap di skip dulu ya, karena nanti ada sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu. Nah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Vika. Saya akan membantu acara seminar kali ini dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, kata sambutan dari Bapak Rizal Matulakan selaku CEO dari PT Triton International. Kedua, sesi presentasi yang akan dipandu oleh Bapak Gustian pribadi. Ketiga, sesi diskusi dan tanya jawab. Keempat, pengumuman pertanyaan pemenang pertanyaan terbaik nih. Kelima, penutup. Untuk sesi pertama, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Rizal Matulakan. Kepada Bapak Rizal, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang ya. Yang pada hari ini, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti acara seminar kami. Seminar kali ini sih semestinya kami adalah ingin menjaring reseller-reseller baru, ya, di mana tujuan untuk kami untuk mendapatkan bagaimana ekonomi saat ini banyak yang mengalami kemunduran. Ya, kami berpikir bagaimana caranya supaya bisa membagikan ekonomi ini. Kami dari Maxpress Indonesia, ya, kami menawarkan penjualan bagaimana menjadi reseller yang baik. Pada siang kali ini akan nanti disampaikan oleh Pak Gustian pribadi, bagaimana untuk menjadi reseller, bagaimana untuk ini, dan bagaimana menjadi franchise owner sendiri. Ya, ini sangat mudah karena kami ketahui sebagai mana yang kami ketahui ya bahwa dengan keadaan COVID kayak begini ya ekonomi banyak orang yang kena PHK. Kami membuat program ini untuk membantu yang kena PHK dan mungkin mereka tidak dengan berjalan menjadi reseller kami tidak perlu lagi menjadi karyawan. Tentunya kami berharap kalau sampai bisnis ini berkembang lagi di tahun ke depan, kita tidak perlu lagi bekerja sama orang. Ya, untuk ini kami membuat program, ya, bagaimana membuat satu bisnis konsep di mana Maxpress yang hadir kali ini di tahun 2021, ya, kami membuat satu paket yang sangat menguntungkan buat konsumen kami. Bagaimana mereka bisa berbisnis dengan harga yang sangat terjangkau. Dan di sini pula hari ini kami akan memperkenalkan produk kami adalah YouWash. YouWash adalah apa? Aplikasi laundry yang menggunakan QR code, di mana orang dapat mencuci tanpa menggunakan koin lagi. Kita dapat menggunakan aplikasi YouWash, di mana YouWash akan mensubsidi sebesar 40 juta rupiah selama dalam waktu 2 tahun, selama 2 tahun. Jadi artinya kurang lebih setiap bulan YouWash akan memberikan subsidi 1.650.000 setiap bulannya sampai 40 juta 24 kali. Kenapa kami membuat program ini? Karena kami yakin bahwa dengan kita mensubsidi biaya sewa tempat ini akan mempermudah orang untuk berbisnis. Kami sangat mengerti dengan keadaan COVID ini, harga kita pangkas, ya, semua kita kurangin bagaimana supaya ekonomi bisa bergeliat. Salah satu bisnis yang selama pandemi di 2020 kemarin, ya, bisnis yang naik adalah di bisnis laundry. Kenapa? Di mana pemerintah menganjurkan orang supaya mencuci
lebih higienis ya, tidak campur. Makanya dengan kita membuka konsep baru kami, apalagi terakhir kami membuka contoh di Bintaro Plaza, kami membuka satu laundry di mana drive thru, orang nggak perlu turun lagi. Dan di sana orang tidak perlu lagi untuk menggunakan uang tunai. Mereka semua cukup memakai aplikasi. Dan untuk nanti lebih lanjutnya, saya akan serahkan acara ini ke Pak Gustian untuk menjelaskan bagaimana cara menghitung, bagaimana cara ini, dan kita juga akan siap untuk bagaimana menjadi reseller kami yang baik. Ya di sini juga saya lihat yang datang juga ada yang hadir pada hari ini banyak reseller kami juga dan calon-calon reseller yang baru. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kembali kepada Pak Gustian untuk meneruskan bagaimana menjadi reseller yang baik, bagaimana menjadi business owner yang baik. Oke, terima kasih. Sekali lagi selamat siang. Ya, terima kasih kepada Bapak Rizal yang sudah memberikan kata sambutan kepada kita semua. Sesi selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang bertemakan tentang TBK, Cuci Bisa Kaya, yang akan dipandu oleh Bapak Gustian. Kepada Bapak Gustian, waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan semangat pagi. Apa kabar? Ya, kembali dengan saya Gustian pribadi. Oke, kali ini saya ingin berbagi ya kepada Bapak Ibu semua, yang mana Bapak Ibu mungkin tadi sudah dijelaskan ya ringkasan dari owner kami Pak Rizal Matulatan ya, yang mana akan memberikan paket khusus di awal tahun ya. Jadi tadi beberapa hal sudah Pak Rizal jelaskan poinnya, namun saya akan detailkan termasuk hitungannya seperti apa ya. Bapak Ibu semua, kita harap kali ini kita bertemu dan berjumpa. Belum ada suaranya kok. Oke, sorry, belum ada suara ya. Atau yang tadi ini dirubah ini soundnya, pengen baik. Udah diganti belum? Udah. Sorry, tidak ada suara ya. Ya, apakah jelas Bapak Ibu? Udah. Sudah jelas ya. Oke. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya perkenalkan saya Gustian pribadi. Saya dari Triathlon Internasional. Kali ini akan membawakan tema tentang bagaimana cuci jadi kaya atau TBK Bapak Ibu. Ya, sesuai tema kami dan program kami PT Triathlon Internasional. Tadi Pak Rizal selaku owners dan CEO kami juga sudah menjelaskan ya bagaimana kita membuat program-program khusus untuk Bapak Ibu. Ya, kita tahu semua di tahun 2019 pandemi sudah kita alami bersama, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara ya. Dan kita tahu banyak sekali sektor bisnis yang memang down ya, dan banyak sekali memang karyawan-karyawan pun yang juga akhirnya sekarang tidak memiliki pekerjaan. Dan hari ini kita ingin sekali dari Triathlon Internasional, kita tahu ya program kami adalah bisnis jasa yang saya alami sendiri Bapak Ibu, termasuk tim saya rata-rata juga memiliki laundry ya, jadi bisa cerita lebih dalam bagaimana mendevelop satu bisnis laundry, bukan hanya kita jadi karyawan. Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi saya mengundang kepada Bapak Ibu yang sekarang sudah hadir, dan saya ucapkan terima kasih ya atas kedatangannya. Saya harap Bapak Ibu tetap mendengarkan sampai dengan selesai, karena di sesi akhir akan ada beberapa promo yang akan dibagikan, dan luar biasa sekali ya promonya ya. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin kita akan ke slide Bapak Ibu. Ya, oke. Slide-nya sudah terlihat ya, jelas ya. Oke. Bapak Ibu, kita akan membahas beberapa poin ya. Beberapa poin di sini latar belakang kenapa laundry Bapak Ibu ya. Saya tahu di sini tadi ada beberapa yang juga resellers kami, bahkan yang new resellers, bahkan ada juga investor Bapak Ibu ya. Saya juga undang beberapa investor yang memang sudah ambil paket-paketnya
dan ingin coba menawarkan kepada teman, family dan yang lain-lain, itu bisa dilakukan dan bisa dapat keuntungan lebih ya Bapak Ibu. Sampai dengan program yang tadi dikatakan oleh Pak Rizal ya. Di sini sudah ada beberapa program subsidi yang mana ini menurut saya luar biasa Bapak Ibu ya. Kita bayarin sewanya untuk 2 tahun, itu nggak mudah ya, nggak semua orang mau, maksudnya nggak semua company mau ya, karena kita tahu kita sekarang ingin sekali membangun ekonomi rakyat ya, yang startup dan bisnis laundry mudah sekali dikolaborasi ya dengan banyak bisnis. Oke, kita langsung ke next slide ya untuk mempersingkat waktu. Silakan slide-nya. Oke, latar belakang Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sebagian sudah tahu ya, kami punya kantor kita bangun satu office building ya, namanya laundromat.id di Gading Serpong Boulevard, yang mana sekarang itu jadi satu sentral pusat bisnis laundry saat ini. Jadi Bapak Ibu yang memang dari mulai investor, resellers, distributor gitu ya, semua bisa melihat konsep-konsep yang kita sekarang sudah develop dan ada contohnya real ya. Jadi ini adalah satu office building yang memang betul-betul didedikasikan untuk para pengusaha laundry ya di Indonesia khususnya. Jadi kita adalah bisnis jasa servis, perlengkapan, juga termasuk pengadaan mesin ya, dari mulai konvensional, dari mulai komersial sampai industrial. Jadi untuk hotel dan yang seterusnya itu ada ya. Bapak Ibu bisa lihat di background di belakang saya itu banyak sekali mesin-mesin yang memang industrial juga pun kami sediakan. Ya, next slide. Oke, nah ini Bapak Ibu ya, kita cerita tentang latar belakang. Latar belakang Indonesia dari 7 tahun terakhir, dari datanya kami Bapak Ibu ya, karena kami dari tahun 93 sebetulnya, Pak Rizal sudah mengembangkan bisnis laundry, kenaikan untuk coin laundry-nya itu sangat luar biasa ya. Kenapa? Ini ada contoh yang mungkin nanti saya bisa kasih juga datanya ya. 30 gerai 7 tahun lalu, sekarang sudah menjadi hampir 3.400 something gerai Bapak Ibu. Yang kenaikan itu bisa sampai 113 kali ya. Dan kita lihat laundry kiloan sekarang banyak yang dulunya memang sudah ada pasti, bahkan banyak juga yang tidak memakai mesin. Mereka sekarang sudah mulai transisi Bapak Ibu, mulai shifting, mulai berkolaborasi, menambah 1 atau 2 paket atau 2 mesin komersial ya. Ini kita lihat kita akan seperti itu. Ini penyebarannya di seluruh Indonesia sangat luar biasa sekali ya. Dan kabarnya Indonesia itu menjadi top ya, top Asia penjualan ya untuk komersialnya. Yang mana kita mungkin tahu ya semua butuh laundry. Tapi ada yang unik Bapak Ibu ya. Ada satu negara yang jadi number 1 di Asia, Filipina. Ya, Filipina itu Bapak Ibu hampir setiap hari buka outlet juga dan komersial. Dan mesin itu kalau saya boleh katakan tidak seperti Indonesia. Minimal mesin itu 6, 8 sampai 10 set satu outlet. Tidak seperti yang di Indonesia mungkin 3, 4, 3, 4 sehingga akan bertumbuh banyak di sekelilingnya laundry. Tapi dengan konsep-konsep yang berbeda Bapak Ibu. Ya, jadi saya harap ini adalah satu contoh momen ya, dan kita prediksi dalam 5 tahun ke depan itu akan menjadi sekitar koin laundry-nya akan bertambah sampai dengan 30.000 ya. Kita bicara yang mereka kolaborasi, mereka dengan mesinnya sendiri, dengan konsepnya sendiri ya. Dan kita tahu semua Indonesia membutuhkan 78.000. Yang saya ambil data ini adalah sekitar 30%-nya dari total populasi. Ya, saya nggak bicara sampai 270 juta jiwa ya. Yang kita ambil hanya sekitar 30%, itu 78.000, sehingga membutuhkan kurang lebih 46,8 triliun. Yang mana ini akan jadi bukan hanya unicorn tapi dekakorn. Ya, next slide. Oke, kita akan lihat. Nah, ini dia. Bapak Ibu mungkin ada juga yang baru ya. Saya ingin menjelaskan karena Bapak Ibu, kenapa saya jelaskan ini? Karena Bapak Ibu resellers juga pun butuh menjelaskan lebih detail tentang laundry, terutama yang baru ya. Tahukah Anda atau kamu tahukah pemilik bisnis itu nggak perlu repot? Tadi Pak Rizal sudah sampaikan bahwa kita banyak sekali bangun laundry yang memang tanpa karyawan ya, yang benar-benar 4 outlet itu hanya cukup dengan 1 karyawan. Itu sudah kita banyak lakukan dan betul-betul memang kita membuat hal itu untuk memudahkan Bapak Ibu. Ada kendala suara lagi. Oke, suara Coba pakai. oke. Tes. Nyalain.
Tes, tes. Lagi. Nah, ini apakah jelas? Iya, lebih jelas ya. Jadi Bapak Ibu, sorry, kadang ada gangguan suara, signal itu pengaruh ya. Kita harap semua, kalau Bapak Ibu yang terjadi gangguan di device-nya masing-masing, juga bisa chat ya agar kami dari pusat tahu, agar bisa memperbaiki ya. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Tahukah Anda pemilik bisnis tidak repot? Tadi saya sudah katakan, kita banyak sekali membuka laundry yang memang bentuknya self-service di berbagai kota ya. Kita ada di Bali yang mana memang itu nggak dijaga karyawan malah ya. Kita buat ada satu apartemen isinya 4 hotel laundry dijaga oleh 2 karyawan. Kenapa Bapak Ibu? Bisnis di bidang jasa laundry ini memang kita tahu semua ya. Bahkan saya baru kemarin juga ada satu investor saya yang cerita bahwa dia kesulitan menghandle karyawan. Maka dari itu Bapak Ibu, kita membuat konsep-konsep yang memang menekan, bukannya berarti menekan lalu membuat itu jadi sulit, enggak. Ya, kita pasti butuh karyawan, tapi karyawannya benar-benar kita bisa dedikasiin bukan hanya untuk 1 outlet, tapi 5 karyawan. Kita maunya 5 outlet, 1 karyawan Bapak Ibu. Ya, dan ini akan masif sama seperti layaknya di kota-kota yang tadi saya sebutkan ya, di Bali lah, di Surabaya, di Makassar, Jakarta, apalagi Bapak Ibu banyak sekali bisa Bapak Ibu temui yang seperti itu konsepnya. Dan kita harap seperti tadi owners kami juga katakan, kita ingin sekali membuat Indonesia itu betul-betul memang hidup ya, dan memang bisnisnya jalan ya, dan bisa benar-benar meningkatkan yang tadi ya, kualitas ekonomi yang sekarang sedang banyak sekali yang sedang jatuh di masa pandemi Bapak Ibu ya. Kita ingin sekali Bapak Ibu punya bisnis itu tidak repot. Beda dengan bisnis-bisnis yang lain ya, yang pasti akan mengandalkan karyawan, itu sekarang ini sangat sulit Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena cost-nya akan sangat tinggi ya. Kita tahu semua. Oke, next slide. Dan Bapak Ibu tahukah laundry tidak mahal? Kita tahu Bapak Ibu Indonesia, kenapa tadi populasinya itu akan sangat sedikit. Ya, kalau dibilang komersial itu di awal banyak yang tidak suka, tidak mau. Kenapa Bapak Ibu? Karena harganya tinggi. Padahal nggak seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi hanya sebenarnya seperti bola, mata koin yang dirubah. Yang di awal itu kelihatannya murah, tapi memang struktur cost-nya, costing-nya itu mungkin udah sampai setahun gitu ya, udah harus ganti. Dan biaya listrik dan lain-lainnya itu akan sangat tinggi, termasuk biaya karyawan. Kenapa kita pakai komersial Bapak Ibu? Karena kita ingin membangun satu konsep yang mana Bapak Ibu nggak perlu repot. Tadi ya, karyawan. Terus investasi tidak mahal. Kenapa? Kita ada beberapa stimulus yang kita bisa manfaatkan dan kita akan share ya. Nanti di sesi akhir presentasi itu ada contohnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Kita mau buat konsep gimana investor maupun reseller itu bisa punya laundry juga, bisa gratis. Ya, nanti Bapak Ibu makanya jangan sampai sekarang keluar dulu ya, berhenti. Bapak Ibu harus pastikan sampai selesai. Next slide. Nah, Bapak Ibu, termasuk ya tadi tanpa karyawan kita sudah lakukan. Ada satu yang kita baru aja bangun di awal tahun, itu laundry konsep yang drive-thru yang pertama di Indonesia ya. Kita mau di sana memang hanya cukup ada 1 karyawan aja ya, dan itu benar-benar self-service ya. Karena sekarang masa pandemi, padahal kita dedicated untuk memang 24 jam. Bukan hanya untuk maksudnya ya 9 to 5 gitu ya, yang biasa laundry umumnya. Karena kita udah banyak sekali buka laundry yang 24 jam. Ya, ada 2 konsep yang dijalankan bersama dan 24 jam itu self-service dengan menggunakan aplikasi ya. Next slide. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang baru dan ingin melihat perbandingannya, ini saya ambil gambarnya dari Google ya, dan ini tidak mewakili brand apapun di sampingnya ya. Ini kurang lebih contoh outlet laundry yang memang kilauan dengan yang komersial ya. Yang Bapak Ibu pasti bisa lihat perbedaannya sangat jauh. Bahkan banyak sekali dari populasi yang tadi saya sebutkan di depan ya, laundry yang memang kiloan itu dari menjamur dari pertama mungkinnya kalau saya boleh katakan ya. Jadi 30.000 7 tahun lalu gitu ya, yang sekarang berubah
yang turun ya naik sih, tapi masih banyak yang sekarang itu juga tidak pakai mesin. Ada loh Bapak Ibu. Bahkan ada contoh story investor yang ambil dulu pertama kali dia tuh nggak ada mesin. Jadi kalau dibilang modalnya gimana? Saya tanpa modal Pak. Modalnya saya tulis aja tempel di sini ada laundry. Ya, terus dia akan ngesup lagi. Dia akan berbagi margin lagi. Setrikanya dia yang kerjain, dia capek luar biasa Bapak Ibu. Beda dengan yang di sampingnya, yang seperti ini ya, saya tunjukkan ini. Ini adalah satu laundry yang memang dibuat yang self-service. Bapak Ibu bisa lihat, tidak banyak peralatan di sana. Jadi kadang investor saya banyak tanya Bapak Ibu, ya ini salah satu yang mungkin Bapak Ibu reseller, calon reseller kami seluruh Indonesia bisa memakainya, storytelling ya. Bahkan nanti videonya presentasi saya bisa kasih untuk Bapak Ibu ya. Jadi bisa dilihat, banyak investor tanya saya, Pak, saya ingat laundry itu mesinnya banyak tapi sepi Pak. Ya ada yang nggak ketahui Bapak Ibu. Begitu dicek, kita rata-rata memang maunya members. Ya, kita maunya bukan lagi ditunda pengeringannya, selesainya, mungkin sampai packingnya. Kita mau di sana langsung selesai, nggak sampai 1 jam kalau perlu. Bahkan di program aplikasi yang yang kita sudah kembangkan dan sudah dipasang di beberapa kota, ini sangat masif sekali. Mereka sudah bisa top up sendiri, mereka meneliti sendiri, mereka tahu manakala mesin itu dipakai atau tidak, semua sudah terkontrol. Dan investor cukup melihat di dalam boardnya, ya di dashboard aplikasi itu udah jelas Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang kok sepi ya, padahal ada yang contoh, ya members 4-5 orang aja Bapak, anggap 6 orang deh, itu ya 500.000 3 juta. Sebulan itu kita udah pegang sebenarnya Bapak Ibu 9 juta. 90 juta berarti Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu di ruangan ini nih ya, di versi virtual ini ada yang sudah punya laundry, bisa lihat perbandingannya. Kalau kita 90 juta berapa bersihnya ya. Nanti pun saya juga akan jelaskan ROI-nya di belakang. Next slide. Nah, ini Bapak Ibu perbandingan mesin laundry koin dengan mesin laundry kiloan ya. Yang sekarang sebenarnya kalau saya boleh katakan bukan hanya koin, tapi koin, card, QR code, sampai udah sekarang IoT, semuanya ada di handphone Bapak Ibu ya. Kalau dilihat di sini bisa dilihat net margin ya Bapak Ibu. Net margin laundry, kenapa laundry kiloan bisa sampai 20-35%? Kenapa Bapak Ibu? Beda dengan laundry yang memang komersial, bisa 50-60% ya. Saya mengalami banyak pertanyaan dari investor yang saya udah bukakan laundry Bapak Ibu. Pak Gustian, kok ini ada satu ya, ini kisah nyata Bapak Ibu. Ada satu corporate yang memang dia katakan ke saya, Pak Gustian presentasi Bapak salah itu. Harusnya bisa 50, 60, kok saya mendapat 20, 30. Nah Bapak Ibu, kabar gembiranya ya, maka dari itu Bapak Ibu yang sekarang jadi reseller pun harus bisa menjelaskan juga bagaimana perhitungan structure cost-nya. Begitu saya tanya, dan saya sebelum meeting dengan mereka saya tanya, tolong kirimkan dong satu contoh outlet Bapak Ibu ya, yang memang dapatnya hanya 30%. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu saya lihat karyawannya 4 orang dan UMR Bapak Ibu. Nah ini yang terjadi, dan ini kisah nyata. Yang saya katakan adalah apa adanya. Jadi karena laundry structure cost itu nggak banyak Bapak Ibu. Paling di biaya apa Bapak Ibu? Deterjen lah, listrik lah, kalau ada yang pakai gas. Bahkan sekarang kita edukasi untuk pakai listrik. Jadi semua nggak ada lagi tuh namanya cheating gitu ya, nggak ada lagi namanya gas itu kurang Bapak Ibu. Itu kita semua antisipasi agar Bapak Ibu punya bisnis tuh nggak ribet ya. Tadi karyawan pun juga Bapak Ibu bisa atur kontrol dengan baik, termasuk outletnya ya. Selanjutnya kita bisa lihat penggunaan ya, garansi. Bapak Ibu bisa tahu. Nah ini yang saya tadi katakan, kenapa komersial itu sedikit sekali dulu peminatnya. Karena mereka merasa beli mahal Bapak Ibu. Padahal mereka dijamin garansi part Bapak Ibu. Ya, yang biasa rumahan kita pakai yang kiloan yang sebelah sini ya. Sebelah sini nih Bapak Ibu ya, bisa dilihat sebelah sini. Jadi itu yang biasanya mungkin nggak sampai setahun. Kalau dia penjualannya tinggi, pemakaiannya hampir luar biasa setiap hari gitu ya, 40-50 lot, itu sudah pasti nggak sampai setahun Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang komersial rata-rata minimal digaransi 15.000 cycle. Ya. Terus juga BEP Bapak Ibu. BEP-nya kenapa bisa 2-3 tahun, perbandingannya 2 kali lipat dengan yang komersial? Ya tentu ada harga, ada barang Bapak Ibu ya. Kita tahu Bapak Ibu invest 200 juta dengan invest yang hanya 50 juta udah bisa buka laundry, totally akan beda Bapak Ibu ya.
termasuk juga mesinnya, ya. Karena kita rata-rata BEP yang saya juga alami Bapak Ibu, ada laundry yang memang dikelola oleh family gitu ya, itu nggak sampai setahun ada juga kok, betul. Bahkan kalau saya bilang ada juga yang bisa gratis sewanya ya. Tapi kalau kali ini di program yang kita bukan lagi gratis, dikasih Bapak Ibu. Ini harusnya Bapak Ibu manfaatkan ya untuk para resellers maupun investor yang mau mengembangkan outletnya. Oke. Terus kedua, sistem Bapak Ibu ya. Di sini kalau dilihat laundry yang sudah ada banyak sekali yang sekarang sudah berubah ya. Mereka mengkolaborasi rumahan menjadi toyen, rumahan menjadi banyak sekali. Tapi durability tidak akan bisa bohong Bapak Ibu. Kualitas garansi dari part mesin itu nggak akan bisa kalau dikatakan tuh akan panjang gitu. Karena itu memang dedicated untuk rumahan yang Bapak Ibu hanya sekali cuci setiap hari. Beda kalau yang dicuci itu bisa sampai 24 jam. Totalnya akan pasti nggak akan lama gitu ya. Terus kedua, sistem pembayaran. Pembayaran yang ada di laundry kiloan ini, saya katakan ini Bapak Ibu bukan berarti kiloan dan koin atau komersial ini kompetitor. Tidak ya Bapak Ibu ya. Saya membandingkan Bapak Ibu butuh yang namanya melihat lagi. Kenapa komersial? Ya, karena memang kita juga banyak sekali investor yang sudah memakai dan memang terbukti Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya tidak mendiskriminasi. Oh kiloan ini jadi salah satu kayaknya nggak bisnisnya berarti kurang bagus. Dan juga bahkan laundry komersial banyak sekali yang disupport oleh mereka Bapak Ibu. Kayak contoh laundry saya ada sekitar 17 laundry, mungkin hampir 20 laundry. Ada sekitar 2-3 laundry kiloan yang jadi member saya. Sehingga itu akan menampilkan traffic luar biasa di outletnya gitu ya. Jadi ya kalau omset 1-2 juta ada bisa dicapai gitu. Dan itu bisa terlihat Bapak Ibu ya. Kita akan tahu marginnya besar sehingga kita harus berbagi juga kepada laundry-laundry yang mungkin bisa kita support ya. Next, sebelumnya. Oke, kita lihat bahwa luas bangunan pun kita nggak butuh yang banyak. Saya kurang lebih 4x6, 4x5 itu bisa Bapak Ibu ya. Apalagi di masa COVID seperti ini banyak sekali yang memang harga sewa itu turun. Harga sewa itu bisa kalau saya boleh katakan bisa berkurang. Ada yang 15 juta setahun, dibayarnya bahkan bisa tahunan atau ada juga bayar bulanan Bapak Ibu. Karena kita tahu semua sangat membutuhkan yang namanya cash flow ya. Kita tahu semua masa pandemi ini apalagi sekarang sudah ada lagi pembatasan lebih ketat nih ya Bapak Ibu ya di Jakarta, di kota-kota lain. Ini akan sangat membantu tapi Bapak Ibu bisa lihat ya bisnis laundry masih tetap jalan Bapak Ibu. Oke, kita lihat juga mesinnya ya. Mesinnya di komersial totally beda. Karena kalau dikatakan biasa mesin-mesin rumah tuh biasa dibawa dari 10 kilo. Di kita itu yang memang 10 kilo bisa 7-8 kilo pakai Bapak Ibu. Bahkan sekarang kita sudah tidak lagi pakai timbangan. Kita hanya cukup garis aja sebetulnya Bapak Ibu ya. Sehingga memudahkan konsumen tidak ada Bapak Ibu kadang-kadang begitu datang kurang sedikit nih Bapak Ibu setengah kilo dia nggak jadi karena dia harus bayar 2 kali gitu ya. Tapi kita udah siasati dengan beberapa metode. Nanti lebih teknikal bisa ditanya ke pengundangnya Bapak Ibu ya. Oke. Terus selanjutnya royalty fee. Nah, kita tahu kenapa kita BEP sangat cepat Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cek di berbagai internet ya, sosmed gitu ya, yang menjual konsep-konsep laundry dengan franchise gitu ya. Kenapa di kami lebih cepat? Kami sudah potong banyak biaya Bapak Ibu di depan. Salah satunya apa? Kita franchise fee, kita betul-betul masih kasih relaksasi Bapak Ibu ya. Relaksasi di sini adalah Bapak Ibu bagi yang newbie betul-betul kita bisa pakai brandnya kami ya, dan kita benar-benar bisa juga gratiskan. Terus royalty fee kita juga tiadakan Bapak Ibu, yang mana setiap bulan harusnya dipotong kepada Bapak Ibu itu 5-10%. Ya, admin, marketing fee tidak ada. Yang ada malah kita subsidi Bapak Ibu. Ya, kita tahu Indonesia saat ini membutuhkan sekali banyak tenaga kerja, ya ekonomi yang betul-betul harus juga bangkit. Contoh aja kita lakukan di akhir tahun lalu sebenarnya Bapak Ibu ya, yang akan nanti kita undi di Februari. Ada sekitar 60 laundry yang bersatu yang kita subsidi dari pusat, mencuci bisa dapat motor, dapat TV dan lain-lain. Nah ini satu program-program yang diadakan dari pusat untuk mensupport Bapak Ibu untuk nantinya akan berkembang. Ya, oke, next slide.
Jadi kurang lebih ini perbandingannya Bapak Ibu, laundry coin dengan laundry komersial. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya di sini. Ini adalah pola self-service, yang mana sebetulnya self-service kalau di gambar ini, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini masih ada meja kasirnya. Sekarang sudah tidak ada sebetulnya. Di samping sebelah satu lagi, ini bisa dilihat ya, ini tuh ada setrikanya. Ya. Ini adalah konsep yang full service. Ya. Tapi yang kita inginkan adalah cukup mesin, Bapak Ibu, tinggal yang seperti ini nih. 2 orang, 3 orang di sini, bisa dilihat di sampingnya ya, dia mencuci sendiri. Dia mengeringkan sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena risiko kecampur lah, luntur lah, dan lain-lain itu sudah tidak berlaku lagi dan sudah semakin mudah. Tidak lagi direpotkan, dikomplain. Pak, wah ini baju saya 15 juta ini Pak. Gimana? Gitu ya. Ada juga Bapak Ibu seperti itu. Tapi dengan hal ini sudah tidak terjadi lagi. Ya. Oke, next slide. Nah, kenapa tadi self-service? Kita ingin semuanya layanannya itu sendiri Bapak Ibu ya. Kita ingin sebenarnya mendambakan Indonesia itu udah seperti negara maju ya. Kita tahu di Amerika lah, di beberapa negara lain itu semua mereka sudah benar-benar self-service dan mengerti ya. Beda ya, Indonesia mungkin sekarang butuh transisi ya, sedikit demi sedikit. Tapi sekarang di beberapa tempat yang kita udah pasang itu banyak sekali kok Bapak Ibu juga ya yang mencuci sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Pertanyaannya kenapa dia mau mencuci sendiri? Itu yang paling harus kita tahu ya. Kenapa? Karena murah Bapak Ibu. Bahkan lebih cepat. Ya. Kalau Bapak Ibu saya tanya, murah atau murah ya? 10.000 mungkin 7 kilo. Itu sangat murah sekali Bapak Ibu. Bahkan kalau kita punya tagline 1 jam dengan aplikasi yang nanti saya akan tampilkan, itu mungkin 15-30 menit, setengah jam udah selesai pengeringannya. Nah, ini hanya bisa dilakukan ya Bapak Ibu harus punya konsep ya untuk laundry-nya ya. Terus juga Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini juga ada yang namanya kita tanpa pengawasan. Semuanya termonitoring ya. Dan juga risiko komplain tadi sudah saya katakan. Hampir dikatakan tidak ada karena semua SOP kita sudah tulis dan kita sudah pantau dengan CCTV, semuanya pembayarannya pun juga cashless ya. Jadi nggak ada lagi uang yang namanya dipegang karyawan yang ribet, kadang selisih lah, kadang hilang lah, kadang bisa dilebihin, kadang dikurangin. Kita harap sudah tidak seperti itu. Ya, saya harap Bapak Ibu semua resellers di Indonesia new atau yang sekarang baru mau mengembangkan lebih besar sudah mulai menjelaskan konsep seperti ini. Bahkan ROI-nya lebih cepat. Atau kalau boleh saya saran Bapak Ibu ya kepada semua resellers harus punya laundry. Ya, kenapa seperti itu? Karena Bapak Ibu akan bisa menjelaskan lebih detail, lebih dalam. Bukan hanya Bapak Ibu melihat, oh ini ada kolam, gitu ya. Kolam ini seperti ini, airnya jernih. Tidak. Bapak Ibu harus masuk ke dalam, lihat. Ya, ini agar kenapa setiap ada, contoh ya investor saya, oh Pak, saya begini nih, saya nggak dapat margin seperti Bapak katakan. Kita bisa tahu Bapak Ibu. Karena itu structure cost-nya nggak banyak. Beda dengan beberapa bisnis yang structure cost-nya banyak, bahkan sampai untuk mengantisipasi stoknya aja sulit. Kita stoknya apa Bapak Ibu? Bagi Bapak Ibu yang sudah punya laundry mungkin bisa menjawab saya dengan cepat gitu ya. Bahkan saya bisa tampilkan laporan laba ruginya itu tidak banyak. Nanti ada, itu nggak sampai 10 item Bapak Ibu. Ya, oke, next. Nah, ini yang tadi diceritakan oleh Pak Rizal Bapak Ibu ya, owner kami yang buka satu konsep. Bapak Ibu bisa lihat ya, di titik bagian ini ya, itu seperti layaknya McDonald Bapak Ibu kalau saya katakan ya. Ini bentuknya McDonald yang kita harapkan ya. Ini ada drive-thru pertama di Indonesia dengan konsep self-service dan di atasnya itu ada satu bangunan lagi bisa kita pakai untuk kafe lah atau yang lain-lain. Jadi sebetulnya Bapak Ibu kita menyerap tenaga kerja lain di dalam satu laundry ini ya. Kayak ada beberapa laundry termasuk yang laundry saya itu ada yang disewain di depan, entah itu bubur, entah itu kafe, entah itu yang lain-lain. Ini kita sangat mudah sekali bisa dikolaborasi. Terus yang paling penting adalah Bapak Ibu bisa lihat ya, low cost laundry, ya, drive thru, self service, tidak tidak pegang uang. Tadi saya sudah katakan di depan ya, tanpa kasir semuanya. Dan Bapak Ibu bisa melakukan ini bukan hanya di apartemen, di ruko, ya, bahkan banyak juga yang dibuat di garasi rumah, ya. Terus cucinya, Bapak Ibu ya, bahkan sekarang masih bisa juga karena dengan aplikasi 10.000 7 kilo itu murah atau sangat murah Bapak Ibu. Mungkin kita bisa declare bahwa kita termurah seluruh Indonesia mungkin ya dengan aplikasi. Kenapa? Pasti banyak yang nanya, kok bisa Pak gitu? Gimana ngitung cost-nya? Nanti ada Bapak hitungannya ya. Di aplikasi itu sangat jelas dan
Itu sangat clear sekali Bapak Ibu, dan kita tahu semua HPP-nya laundry ya. Saya nggak buka di sini, nanti bisa tanya pengundangnya ya, untuk bisa dijelaskan detail. Oke, next. Ini yang tadi saya katakan, saya mengalami sendiri Bapak Ibu ya, waktu Maret Pak Jokowi ketok palu, wah semua PSBB, semua dibatasi, keluar instruksi gubernur ya, sampai saya ada laundry yang memang akhirnya biasa self service-nya bisa 8 orang, akhirnya dirubah jadi hanya 4 orang karena harus ada social distancing. Kita harap Bapak Ibu memang sekarang ya Indonesia membutuhkan satu laundry bisnis yang memang self service dan higienis ya. Kenapa? Kalau seperti ini Bapak Ibu, kita tahu semua di Indonesia saat ini banyak sekali yang masih memang 80% mungkin ya, mungkin 70-80% lah, masih mengedop yang namanya full service. Full service di sini kita tahu Bapak Ibu, ini kan pasti karena banyak gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat, nggak mungkin ruangannya se-clean yang seperti yang saya tunjukkan ya, nggak mungkin se-clean seperti ini. Pasti ada rak lah, meja kasir lah, meja lipat lah, kursi tunggu dan lain-lain. Jadi sebenarnya kursi cukup seperti ini Bapak Ibu ya, kursi tunggu sama mesin, udah kita display clean seperti ini. Sehingga dan satu lagi harus cukup ya, mesinnya harus cukup Bapak Ibu. Kenapa? Ini saya udah mention juga ya. Kenapa di luar negeri di mana di beberapa titik kita pasang 8 sampai 10 set itu sangat dibutuhkan. Bapak Ibu sekarang para ibu-ibu rumah tangga sudah punya habit ya. Mereka biasa cuci di Sabtu Minggu. Makanya saya lihat tuh di CCTV ya. CCTV-nya maksudnya investor juga sering share ke saya ya. Di Sabtu Minggu tuh udah jadi habit baru, nyuci bersama Bapak Ibu ya. Ya, nyuci bersama. Karena PSBB gini mereka batasin biasanya. Yang biasanya berkumpul 10, 15 orang, mereka hanya 3, 5 orang gitu ya. Tapi kita tahu Bapak Ibu, banyak sekali mesin yang sangat kurang. Bukan karena saya jualan mesin, enggak. Ya, saya contohkan aja Bapak Ibu. Satu minimarket, kenapa sih dia bisa head to head Bapak Ibu? Ya, dan dia berani di situ. Kenapa Bapak Ibu? Dan bisa benar-benar bergandeng. Bahkan ada yang 3, 4, bisa 10 di satu jalan. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia menghitung occupancy rate plus secara kualitas, secara total, quantity sama. Contoh ya, saya nggak sebut nama brand contohnya. Minimarket A, ya, saya katakan merah lah. Ya, biasanya kalau saya udah sebut merah udah tahu ya. Kenapa dia mau pasang di dekat biru, Bapak Ibu? Karena dia tahu Bapak Ibu, dia punya yang namanya rak, karena di dalam minimarket itu ada yang namanya rak. Ada yang raknya 27, 36, sampai 48. Di laundry juga sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, indikatornya apa Pak untuk menghitungnya? Nggak ada lain, adalah mesin. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau di satu tempat, akupansi luar biasa nih, mungkin ada 10 klaster di sana, tapi laundry-nya mesinnya hanya 4, pasti akan keteteran. Kenapa? Satu orang udah bisa membawa cucian itu 1-3 lot. Contohnya Bapak Ibu, bed cover 1 sendiri, celana baju sendiri, ya, bahkan daleman dan lain-lain sendiri Bapak Ibu. Satu orang 3 lot, tapi mesin Bapak Ibu hanya 3 atau 4. Kalau Bapak Ibu jadi orang kedua, pasti cari laundry lain. Ya, ini dia salah satu ya resepnya. Bukan karena saya bilang, wah Pak Gustin bilangnya gampang, beli mesin aja yang banyak kan gitu ya. Tidak seperti itu. Ini tidak bisa bohong, karena saya alami juga kok. Saya ada pasang yang sampai 8 set itu nggak kekurangan. Saya bisa katakan setengah hari, 2 jam, benar-benar bahkan yang kita hargain lebih mahal ya, itu bisa selesai Bapak Ibu. Ini yang terjadi kok gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang punya laundry, tolong tanya ke pengundangnya ya, atau reseller juga, agar bisa menjelaskan ke investor bagaimana, apakah yang perlu direvisi, apakah yang perlu ditambahkan, controlling, monitoringnya, ya seperti itu Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu penting sekali mengetahui konsep. Karena selama ini pun kami dari pusat selalu mengatakan ke semua reseller, distributor seluruh Indonesia, jualan konsep, ya. Karena di sini akan ada marginnya juga lumayan Bapak Ibu ya. Kenapa? Bapak Ibu harus punya nilai tambah, ya. Oke. Next. Nah, saya lanjut ke aplikasi Bapak Ibu. Why pakai aplikasi UWOS? Ya, ini kalau Bapak Ibu datang ke kami punya office building ya di laundromat.id,
Bapak Ibu akan bisa melihat konsep-konsep laundry yang kita udah buat, dari yang mulai ekonomi, premium, sampai yang besar juga ada Bapak Ibu ya. Sampai mesinnya sampai kapasitas 70-80 kilo pun dryer juga ada, kita sediakan. Tapi yang unik di sini, seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu, kita ingin sekali semuanya itu, kita tahu ya, contoh yang mudah aja ya, di masa pandemi, sekarang online mau nggak mau, setiap perusahaan Bapak Ibu harus betul-betul bergerak ke sana. Ya, siapa yang sekarang bisnis yang tidak online itu, yang saya baca di beberapa media ya, ya sangat kasihan ya, bahkan pengurangan karyawan besar-besaran gitu ya, bahkan di seluruh dunia cabangnya gitu Bapak Ibu ya. Sekarang luar biasa lagi ya, kita selalu mau membuat satu inovasi baru. Nah, maka dari itu dari mulai tahun depan, tahun sebelumnya, kita sudah buatkan, develop Bapak Ibu, yang mana di Indonesia ini adalah aplikasi pertama, kalau saya boleh katakan, yang integrasinya langsung ke dashboard mesin. Kenapa saya katakan integrasi ke dashboard mesin? Bapak Ibu boleh cek di seluruh Indonesia. Ada enggak aplikasi yang bisa mengetahui mesin itu sedang berjalan berapa menit gitu ya. Terus juga benar-benar kita bisa rubah hanya setelah 15 menit satu session di dalam satu handphone, tinggal dipencet saja gitu ya. Itu hanya 15 menit. Kalau pakai Ibu banyak, ngapain Bapak Ibu harus bayar lebih mahal dan waktunya lebih panjang. Saya rasa Bapak Ibu semua sibuk ya. Semua pasti punya kesibukan dan waktu sekarang sangat berharga Bapak Ibu ya di momen seperti ini. UWAS ini Bapak Ibu bisa lihat ya, sekarang bisa download di Play Store ya, bahkan juga ada beberapa videonya di YouTube, juga di IG, Instagram ya. Itu Bapak Ibu bisa download, bisa pelajari di sana. Kita semuanya cukup download aplikasinya dan di sana kita betul-betul melakukannya sendiri dan bisa lebih murah. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu, kita ada feature-feature untuk heating gitu ya, untuk air panas, air dingin itu ada sebenarnya, tapi banyak yang nggak dimanfaatin. Nah, di aplikasi ini dibuka semuanya Bapak Ibu. Karena di Indonesia, kenapa saya katakan yang pertama, banyak sekali aplikasi yang ada, saya tidak mengatakan satu brand ya, mereka mengkoneksikannya itu dengan dua titik. Satu di pulse coin, ada ya, satu pulse coin untuk men-trigger mesin itu hidup, satu lagi dari on-off mesin. Ya, dan kalau ini sering terjadi dilakukan, ini akan mengganggu juga kinerja mesinnya Bapak Ibu. Sehingga kita sampai tanyakan prinsipal ya di luar negeri, ini udah banyak dipakai di luar negeri Bapak Ibu. Ya, dan kita harap di Indonesia pun juga punya satu culture ya, yang mana semuanya nggak perlu lagi, apalagi sekarang tahu ya Bapak Ibu ya, penyebaran COVID kan bisa melalui benda ya. Jadi sekarang uang itu sangat sensitif. Jadi sekarang saya pun melakukan pembelanjaan, makan mungkin dan lain-lain, udah cukup, ya udah transfernya OPPO atau GoPay atau yang lain-lain gitu. Jadi semua kita nggak mau lagi keluar uang. Karena kalau saya boleh simpulkan, di tahun 2021 ya, hygiene is the king Bapak Ibu. Ya, sekarang nggak mengenal siapapun kok ya. Semua pasti punya kemungkinan untuk bisa terkena. Makanya Bapak Ibu perlu 3M dijaga ya, juga benar-benar penting sekali untuk imunnya dijaga agar selalu sehat ya. Oke, next slide. Nah, ini Bapak Ibu. Juga fungsi dari WOS bukan hanya untuk customer. Jadi para reseller semua di seluruh Indonesia bisa lihat. Di sini kita melihat keuntungan bukan hanya dari sisi investor, tapi juga dari customer. Ya, kenapa Bapak Ibu? Bisa kita lihat fungsi dari WOS aplikasi sendiri banyak sekali dan kita udah disupport dengan beberapa bank dan e-commerce ya. Jadi kalau dibilang BCA, BNI, OVO, Dana, kita udah integrasi. Termasuk untuk customer akan lebih mudah. Tadi saya udah katakan, harganya bisa lebih murah, cuciannya bisa lebih cepat. Ya, kalau memang ada yang seperti itu, ngapain pilih yang mahal Bapak Ibu? Nah, ini yang bisa Bapak Ibu sebagai investor atau resellers juga tawarkan ya, konsep yang seperti ini. Karena yang kita nanti subsidi, kabar gembiranya, saya ini offline ya Bapak Ibu ya, kabar gembiranya, kalau saya bahasa kasarnya Bapak Ibu, UAS akan bakar uang nih Bapak Ibu ya, khusus 50 aja tapinya. Tapi saya ingat tadi yang join di sini ada sekitar 40 sampai 45, jadi ada kuota kurang lebih 5, mungkin 5 lagi ya. Jadi selamat kepada Bapak Ibu yang hari ini join, yang pertama untuk reseller maupun investor yang sudah join, masuk, itu akan dapat programnya ya, sehingga bisa beli paket disubsidi sewanya melalui UAS. Nggak tepuk tangan, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Saya nggak dengar ya, nggak apa-apa. Nanti chat aja langsung di sana ya Bapak Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat. Oke, ada yang lebih penting lagi, next.
dari UOS. Nah ini Bapak Ibu, mudah-mudahan kelihatan jelas ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, di mesin-mesinnya Mytek gitu ya, kita punya yang namanya beberapa fitur untuk pengoperasian, baik washer maupun dryer. Di dalam UOS sendiri, yang ini nggak didapatkan oleh aplikasi lain Bapak Ibu. Ya, bisa dilihat di sini. Ada program delicate, ya biasanya ada tuh, ada 3 indikator ya. Ada delicate, ada normal, ada power wash ya. Jadi kalau secara teknikal, delicate biasanya bahan-bahannya yang ya sedikit dan halus gitu ya. Ini yang normal, yang biasa, yang power wash biasanya bahan-bahannya berat gitu Bapak Ibu ya, agar pencuciannya bisa lebih optimum ya. Dan di sini bisa dilihat limit waktunya. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu lihat ya di UOS nanti itu kita bisa setting hanya 15 menit itu udah cukup Bapak Ibu. Ya, dan Bapak Ibu bayar lebih murah. Kenapa? Karena Bapak Ibu ya harusnya kan Bapak Ibu kalau hanya cuciannya contoh ya hanya 2 kilo sana ya 3 kilo. Kalau memang bisa lebih murah dan lebih cepat dan hasilnya kualitasnya lebih bagus, kenapa enggak Bapak Ibu? Nah, ini ada di UOS. Ya. Dan program-program nanti setelah batch yang pertama ya kita undi motor, elektronik, TV, mesin cuci dan lain-lain, kita akan buat juga program berikutnya. Semoga ini juga akan diikuti. Kita udah dapat listnya sekitar mungkin 300 laundry Bapak Ibu. Kita ingin kerjasamakan dan mudah-mudahan kita bisa promokan yang lebih baik lagi. Contohnya apa? Cuci dapat mobil Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu reseller akan punya bargaining power yang kuat sekali. Kenapa? Karena wah ini bukannya ecek-ecek nih. Banyak Bapak Ibu ya yang menilai bisnis laundry itu masih, aduh bisnisnya kayaknya nggak banget deh, ngurusin uang hanya 20.000, 30.000 gitu ya. Padahal Bapak Ibu ya, owner kami ini sampai membangun gedung sampai 8 lantai ini dari laundry Bapak. Nggak tepuk tangan nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Oke, saya tahu semua di silent, jadi cukup ya saya aja tepuk tangan ya, karena ini hal baru di Indonesia dan mulai beberapa orang lihat Bapak Ibu bahwa bisnis ini bukan bisnis yang apa ya, kalau dibilang tuh bisnis aduh rumah tangga gitu ya, bisnis babu, enggak Bapak Ibu. Kita ingin jadi pengusaha laundrynya yang enggak repot ya. Kalau terbukti owner kami punya ratusan gitu ya, itu enggak perlu sampai ngurusin terjun semuanya. Yang penting apa Bapak Ibu, akhir bulan terima report dan untung dan berapa yang ditransfer. Ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Tapi saya mengatakan ini Bapak Ibu harus belajar juga ya. Saya pernah punya pengalaman, ini pengalaman yang saya alami real di luar kota. Ada satu investor beli mungkin saya undang sih di sini ya. Beliau sekarang udah punya belasan, mau ke 20 lebih bahkan. Saya udah undang juga, kayaknya sepertinya masuk ya. Saya alami dengan beliau, saat saya datang ke kota itu, beliau katakan, bos ini bisnis kok kurang bagus ya. Nah Bapak Ibu, saya katakan ya, karena di luar kota sana itu komersial di beberapa daerah belum banyak dikenal ya, sehingga dia memakai konsep kiloan. Dia membeli mesin ratusan juta Bapak Ibu, tapi menjualnya konsep kiloan. Ini adalah cocok. Saya pernah katakan, Pak, Bapak harus jual konsep self-service. Buat varian agar Bapak punya nilai tambah dibandingkan laundry lain. Dan ini bisa dibuatkan member untuk laundry kiloan yang ada. Akhirnya waktu saya ke sana 3 hari dengan kepala technician, saya ke sana ya, saya minta rubah. Besoknya rubah harga, rubah konsep. Alhasil Bapak Ibu, seminggu 2 minggu dia telepon saya. Pak, benar Pak. Dan ini terbukti dia tambah lagi gitu ya. Walaupun ada juga mungkin 1-2 laundry yang memang Bapak Ibu harus memang memilih lokasi yang tepat. Karena kadang kalau memang lokasinya itu kurang tepat, ya itu bisa aja. Udah sangat bagus nih, di tempatnya ramai nih, banyak klaster nih, kurang. Itu bisa aja terjadi Bapak Ibu. Saya nggak menggaransi, setiap bisnis memang ada risiko. Tapi yang saya alami dari 7-8 laundry, ada 1 kok yang relokasi. Saya pun ada yang relokasi. Termasuk owner Pak Rijal ada juga kok yang relokasi. Bahkan ada di luar kota yang dilihat, wah ini pertama rame, kok turun. Bapak Ibu ya, kenapa turun? Begitu mau dibuka lagi, atau di handle online nggak mau. Ya ini kita makanya butuh controlling. Kalau Bapak Ibu punya dashboard, seperti Bapak Ibu nyetir mobil, ya nyetir mobil itu kan kalau bensinnya kurang gitu ya, udah mulai kelihatan. Ya kecepatannya kok mesinnya enak di dashboard yang muncul. Begitupun di laundry Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu banyak sekali fitur UOS yang Bapak Ibu bisa manfaatkan dan bisa dijual, ya. Dan di tahun ini kita akan dapat subsidi luar biasa di UOS. Semoga membantu Bapak Ibu. Next slide. Nah, ini tadi saya katakan Bapak Ibu ya, mudah-mudahan jelas nih ya.
ini komparasi analisis yang memang saya sudah research, saya alami juga, dan beberapa investor, bukan beberapa, mungkin puluhan, ratusan investor. Saya, sorry, tidak terlihat ya. Seperti ini, ya. Jadi rasio untuk bisa betul-betul mendapatkan natural sales itu terjadi di 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan saya bicaranya. Jadi kadang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi resellers, lalu investornya komplain, kenapa Pak? Ini kok nggak bagus? Jangan mengharapkan bagus di 1 bulan sampai 3 bulan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sana kita saat promosi, saat ambil data, saat betul-betul membuat customer tahu bahwa laundry ini benar-benar bisa dipercaya, murah, kualitasnya bagus. Ya, jadi kalau dilihat grafiknya, saya ada tunjukkan 2 grafik Bapak Ibu yang Bapak Ibu menjual dengan biasa, gitu ya, konvensional umumnya, yang kuning ini nih Bapak Ibu ya, yang grafiknya kuning. Ini yang konvensional. Jadi saya katakan di situ perbandingan 6 bulan ke bawah ya, ke atasnya itu lot cycle-nya ya. Bisa dilihat komparasi untuk yang konvensional itu bisa naik turun Bapak Ibu. Dan itu benar-benar terjadi. Beda halnya yang Bapak Ibu memakai konsep contoh ya, membership dengan aplikasi. Jadi banyak juga yang kemarin tanya di Bintaro, Pak, kok Bintaronya sepi Pak? Dia nggak tahu Bapak Ibu yang top up hari ini bisa 5-6 orang. Top up 5-6 orang, kita udah dapat omset 3 juta Bapak Ibu. Dan itu di tangan Bapak Ibu. Nah ini yang banyak orang lain tuh nggak lihat lebih dalam. Hanya melihat garis luarnya aja. Ya, ini yang kita akan tawarkan kepada Bapak Ibu calon reseller dan new reseller baru di Indonesia. Ya, oke, next slide. Oke. Nah, sebelum ke ROI, boleh balik ke slide berikutnya. Oke. Next. Oke, ya ini. Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan satu contoh ROI yang kita akan terapkan, dan ya kita akan buat skemanya kurang lebih Bapak Ibu bisa menjualkan kepada investor atau Bapak Ibu sendiri yang membuka itu betul-betul dengan sistem, kalau saya boleh bilang ya, kalau stimulus ya Bapak Ibu jalankan, ini benar-benar angkanya bisa gratis. Pak, nggak keluar modal, pasti keluar modal. Tapi nggak sebesar yang tadi saya katakan, mungkin 200-300 juta. Karena kita ada stimulus baru, ya, yang mana Bapak Ibu benar-benar harus memang jalanin, ya. Jalaninnya ini harus tanya ke pengundangnya, bahkan meeting kalau perlu, datang ke outletnya, lihat, ya, bahkan pelajari structure cost-nya. Ini sangat penting Bapak Ibu. Oke, boleh next slide ya. Sebelum ke ROI ya, saya lanjut ini. Bapak Ibu tahu nggak proses untuk membuka laundry seperti apa? Ini Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu lihat atau Bapak Ibu yang sudah punya laundry, kurang lebih proses dari mulai presentasi sampai beliau DP ya, studi kelayakan sampai dengan pelunasan dan opening itu kurang lebih sebenarnya paling lama 2 minggu, ya. Paling lama 2 minggu Bapak Ibu, ya. Dan kalau di luar kota mungkin butuh waktu karena pengiriman dan lain-lain 1 bulan, ya. Tapi kita harap Bapak Ibu di Indonesia, ya, sekarang ini terjadi di contoh kota Medan Bapak Ibu ya. Ini hampir setiap hari ya 1-2 hari sekali itu buka 1 Bapak Ibu. Kok bisa? Padahal ya kita tahu semua di Jakarta kenapa nggak seperti itu gitu. Apakah karena crowded? Nggak juga Bapak Ibu. Bahkan kalau saya lihat di sana mereka sangat inovatif sekali gitu ya, dengan program-program laundry yang mereka sudah mulai dari laundry kiloan sudah di-upgrade kalau mesin komersial, dibuatin konsep ya. Nah ini akan terjadi seperti ini. 5 tahun ke depan Bapak Ibu, kita harap semua yang pemilik laundry itu benar-benar bisa upgrade dan bisa margin lebih tinggi ya. Jadi kalau dilihat prosesnya seperti ini Bapak Ibu ya, nanti saya berikan slide-nya. Oke, next slide. Nah, ini ROI yang saya kalau boleh katakan garis besarnya ya. Nanti detailnya bahkan realnya Bapak Ibu juga bisa saya berikan ya. Nanti bisa tanya ke pengundangnya. Ini contoh perhitungan Bapak Ibu yang ada di laundry ya. Kalau dilihat di sini hanya penjualan investasi awal. Contoh nih Bapak Ibu, saya udah lebih besar nih contohnya. Investasi hampir 3 juta nih, 265 sana ya. Terus kita hanya butuh penjualan 1 hari 1 juta. Jadi kalau Bapak Ibu jual laundry sana 20-30 ribu, itu hanya butuh sekitar 30-40 lot lah. Ya. Ini yang angka yang saya boleh katakan hanya 10 lot sehari 1 mesin, itu yang visible. Saya nggak pakai angka yang tinggi Bapak Ibu ya.
Dan kita bisa lihat di sini biaya listrik, air, termasuk sewa. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini ada biaya yang namanya mesin. Ya, kenapa itu kok besar banget, Pak? 11 juta something gitu ya, besar 11 juta 900 sekian. Kenapa? Bapak Ibu, kita tahu ya, mesin harganya mahal, ya. Ya, mesin harganya mahal. Tapi saya katakan tadi, apakah Bapak Ibu tahu nggak semua mesin itu harganya mahal komersial? Nah, cara seperti inilah. Dan ini sudah dilakukan di beberapa tempat dan oleh investor. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi mereka membuat satu program cicilan. Kita tahu margin loan tadi saya sudah sebutkan, kiloan aja bisa sampai 30%. Ya, kita hanya ambil contoh aja. Yang paling ya 6-7% atau 10% ya kita cari pembiayaan ya. Yang setahun itu dia bisa akumulasi, kita cicil 2 tahun bahkan bisa sampai lebih. Ini saya simulasi dengan contoh 2 tahun Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya bayar 11 juta ya dengan bunga kurang lebih 6%, 6-7% ya. Jadi mesin yang Bapak Ibu di awal beli, ini bukan hanya mesin loh Bapak Ibu ya, ini mesin paket self-service. Jadi udah diinstalin, sudah diinstal, dibuatin partisinya, ditaruh meja lipat sama kursi tunggu ya. Dan dengan aplikasi UOS ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, itu ada subsidi UOS 1.625.000 yang tadi Pak Rizal sampaikan. Tapi detailnya bagaimana, keuntungannya menjadi reseller baru di tahun ini bagaimana, tolong nanti Bapak Ibu cek ke pengundangnya. Ya, karena ini saya akan bahas ROI ini ya, keuntungan reseller di tahun 2021, saya akan bahas di batch setelah ini yang lebih serius. Ya, karena saya tahu di sini ada yang investor, ada yang new, ada yang resellers, juga ada yang mungkin benar-benar baru nggak tahu laundry ya di ruangan ini, atau baru mau mulai laundry. Jadi khusus sesi resellernya, saya akan buat betul-betul lebih selektif karena akan membahas bagaimana teknik ya Bapak Ibu bukan hanya menceritakan wah mesinnya bagus, garansinya lama, lebih cepat, tidak seperti itu. Saya harap Bapak Ibu kita bukan hit and run gitu ya. Kalau bisnis hit and run tabrak setelah itu ya udah tinggal, itu bukan kita ya. Kenapa sekarang banyak sekali investor saya itu bisa repeat karena dia udah mengalami satu keuntungan. Saya percaya kok kalau nggak untung dia nggak akan mungkin repeat Bapak Ibu. Dimanapun bisnis yang ada dan bukan hanya laundry. Ya, karena dulu banyak yang tanya, Pak bisnis apa yang bagus? Saya bilang bisnis laundry belum tentu bagus. Kok Bapak bilang begitu? Ya, bisnis yang bagus adalah bisnis yang untung. Apapun caranya. Yang baik tentunya ya, bukan yang negatif ya. Apapun caranya. Tapi bagaimana caranya? Bapak Ibu harus tahu dulu ya prosesnya. Karena ada Bapak Ibu yang tidak mengetahui prosesnya, mempercayakan kepada orang lain gitu ya, itu sangat beresiko ya. Saya katakan Bapak Ibu harus tahu benar-benar structure cost-nya, bagaimana ngitung gas, bagaimana airnya, listriknya. Ini sangat penting karena begitu saya baca pembukuan, saya langsung tahu, oh ini di karyawan. Kok omsetnya sekian, tapi gasnya ini kita hitung yang wajar nih ya. Kita udah hitung 0,3 kilo seandainya per cycle. Ini kok sampai omsetnya hanya 10 juta, tapi gasnya bisa 20-30 gas, 12 kilo. Ini nggak wajar, nggak benar. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sehingga sebagai pengusaha laundry atau Bapak Ibu reseller punya insting. Ya, jadi begitu, contoh deh ya, saya paling gampang aja, Bapak Ibu ke dokter. Mungkin nggak ditanya dulu, langsung suntik, bayar, nggak mau Bapak Ibu. Pasti dokter tanya, Pak, apa yang dirasa? Penyakitnya kapan? Gitu ya. Terus pernah makan apa? Yang dirasa sebelah mana? Dicek dulu. Sama laundry juga Bapak. Hanya kabar gembiranya, laundry structure cost-nya yang seperti yang saya tampilkan sekarang nih Bapak Ibu. Ya, saya bahkan pernah tuh di IG, saya tampilin structure cost, siapa yang mau saya kasih. Kenapa? Saya ingin Bapak Ibu juga sama-sama bertumbuh. Ya, hanya harus memang punya konsep, punya nilai tambah. Jangan sampai konsep contoh yang saya berikan, contoh ya, saya kan dengan mesin-mesin komersial dipakai ke mesin contoh yang tidak dedicated itu akan sangat ya maksudnya mengurangi kualitasnya lah. Pasti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau saya boleh katakan Bapak Ibu di sini di ruangan ini siapapun Bapak Ibu ya hari ini bisa cek ya. Banyak bisnis yang walaupun pandemi juga tetap growth kok gitu ya. Kita harus selalu positif karena itu akan menimbulkan imun kita lebih baik. Nah ini contoh Bapak Ibu yang saya tampilkan hanya sekilas kurang lebih 20 bulan atau 1,8 tahun yang saya bicaranya adalah
terjeleknya. Saya udah hitung sewa, saya udah hitung amortisasi mesin di sini Bapak Ibu. Ya, jadi inilah gambaran kurang lebih ROI yang kita mau jelaskan. Next slide. Nah, ini juga salah satu contoh Bapak Ibu. Ini Pak Iwan Tarmin namanya ya. Pak Iwan Tarmin ini juga pernah masuk dan saya pernah interview di IG saya. Ya, awalnya Bapak Ibu pengusaha kelontong Bapak Ibu. Ini dia sampai cerita kadang kalau ingat masa lalu jadi luar biasa lah ya. Dia bertemu owner kami yang tadi sudah di awal pembukaannya Pak Rizal Matulatan. Awalnya dia juga tidak percaya Bapak Ibu. Tapi karena memang ya udah kalau owner kami katakan kalau nggak percaya ya udah kerjasama. Ya, sampai akhirnya Bapak Ibu dia punya beberapa laundry dan kualitas hidupnya lebih baik, termasuk untuk dia punya spiritual juga lebih baik, keluarganya lebih baik, dan sekarang amin ya, dia sudah punya 7 laundry Bapak Ibu. Nggak tepuk tangan nggak apa-apa Bapak Ibu ya, karena ini online ya. Oke, saya tahu. Nah, ini dia Bapak Ibu yang saya ingin gambarkan. Tapi pasti banyak pertanyaan Bapak Ibu. Pak, tadi gimana sih mekanisme subsidinya bagaimana? Ya, tadi sebenarnya Pak Rizal udah bocorin Bapak Ibu ya. Pak Rizal tuh udah bocorin gambarannya seperti apa di depan. Jadi sebenarnya ini yang kalau Bapak Ibu yang mau ambil paketnya atau mau ambil paketnya untuk dijualkan kembali menjadi resellers, itu tolong Bapak Ibu chat gitu ya, minta ketemu gitu ya untuk pengundangnya ya. Kenapa? Karena itu didetailkan lebih dalam lagi Bapak Ibu ya di sana. Karena di sana bisa sampai kalau saya boleh sebut angka ya, puluhan juta rupiah Bapak Ibu untuk yang Bapak Ibu bisa referensikan aja ya. Dan kalau saya bilang hanya yang dulu saya katakan ya, bisa 20 investor Bapak Ibu bisa free. Sekarang mungkin dengan program itu 10 Bapak Ibu udah punya laundry gratis senilai hampir 3 juta. Dan tepuk tangan nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya. Ya, yang tepuk tangan boleh tepuk tangan lah ya. Oke. Thank you. Nah, ini Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Saya harap Bapak Ibu semua di forum ini ya bisa betul-betul melihat, menghitung dan mengkalkulasi dan bagi Bapak Ibu pengusaha laundry yang sekarang sudah eksis gitu ya, coba datang ke pengundangnya, minta medical check up, Pak, saya kenapa laundry saya begini ya, kenapa karyawannya begini dan lain-lain, karena tim-tim yang ada di Triton rata-rata punya laundry Bapak Ibu, sehingga bukan hanya jualan mesin, kalau hanya jualan mesin gampang gitu Bapak Ibu ya, tapi bisa mendevelop dan bisa ya berkembang 5, 10, 20 itu tidak mudah, karena butuh satu konsep yang bisa di copy paste dan punya sistem. Ya, demikian dari saya. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Bahkan saya juga di sini nanti menghadirkan yang namanya head technician kami, Pak Bisri. Ya, kalau ada yang mau tanya atau memang Bapak Ibu pembukaan untuk bisa membuka laundry, karena saya ada undang beberapa investor yang new, ya, juga reseller yang new. Mungkin pertanyaan kan berbeda-beda. Nah, kita bisa akan ada sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih dan semangat pagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Gustian. Terima kasih kepada Bapak Gustian yang telah menjelaskan materi-materi seminarnya pada hari ini. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab nih. Oke, sebelum sesi tanya jawab, saya akan menjelaskan rules untuk sesi tanya jawab ini ya Bapak Ibu. Karena kita online, untuk sesi tanya jawab, kalau Bapak Ibu ingin mengajukan sesi tanya jawab, videonya dibuka ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang nggak mau untuk tanya, tolong videonya dimatikan. Baik, cukup mengerti ya Bapak Ibu rules-nya. Baik. Sebelum videonya dibuka, Bapak Ibu harus memperkenalkan diri seperti nama, kota asalnya dari mana, baru mengajukan pertanyaan kepada Bapak Gustian. Cukup mengerti ya Bapak Ibu? Oke, sesi tanya jawab akan dimulai.
mau tanya. Oke, ya. Saya di sini akan mengundang Pak Bisri selaku Head Technician Triton untuk mungkin bisa bercerita ya bagaimana gimana Bapak menjalani selama ini kan proses Pak sudah bertahun-tahun lamanya ya. Terus bagaimana dengan penanganan yang saat ini mesin terjadi sambil menunggu pertanyaan nih Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu yang mau raise hand atau bertanya bisa langsung sambil kita menunggu kita bisa mendengarkan dari Pak Bisri ya tentang laundry MyTech Express yang kita sudah kembangkan selama ini Pak. Silakan Pak Bisri. Oke, terima kasih Pak Lucian. Selamat siang buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dalam kali ini. Selama ini kita sudah ada beberapa ratus bahkan ribu gerai ya, Express yang sudah kita berjalan selama lebih dari 5 tahun. Jadi, untuk yang di luar kota terutama memang kita seringkali ada beberapa kendala, tapi kita bisa selesaikan juga dengan cara iPhone ataupun dengan bisa kita bikin konten-konten YouTube juga mengenai hal teknis. Nanti Bapak Ibu bisa lihat juga di channel saya. Kemudian apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mengenai hal teknis dari Bapak Ibu bisa diajukan juga. Oke, ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya di bagian atas Triton International juga Maxpress Official Laundromat.id kita punya IG ya, yang nanti Bapak Ibu bisa sebenarnya follow di sana dan bisa tanya langsung ya karena memang kita fasilitasi sekarang untuk bisa semuanya kalau memang jarak jauh seperti yang tadi Pak Bisri katakan kita virtual Bapak Ibu ya. Semua yang hari ini buka di masa pandemi itu banyak sekali Bapak Ibu yang tetap masih buka laundry ya untuk pengembangan. Boleh, ada yang mau ditanyakan dari panitia? Udah ada pertanyaan belum? Oke, kita kembalikan kepada MC. Silakan. Cukup banyak ya pertanyaannya nih ya. Oke, dimulai dari aku random dulu ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau tanya nggak nih? Tunjuk tangan aja nggak apa-apa deh. Ada yang mau tanya? Baik, ada pertanyaan ya. Siapa? Bu Endang Hidayat. Oke, Bu Endang Hidayat ya. Untuk penggunaan listrik berapa watt satu unit mesin? Oke, terima kasih dari pertanyaan dari Pak siapa? Ibu Endang. Tipe yang dimaksudkan untuk tipe mesin yang mana ya? Karena kita ada beberapa tipe, ada tipe single, kemudian tipe stack. Bisa diperjelas? Kalau untuk tipe stacknya, tipe MLG 20, kemudian 21 dan yang terakhir 22 itu di 750 watt. Untuk tipe singlenya ada MDG 20 di 350 watt. Subsidi listriknya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Boleh dari pihak panitia untuk bacakan ya itunya. Apakah jumlah mesin pasti berbanding lurus dengan aspek? Dari Andri Pranata.
Oh, oke. Ya, ini Pak Andri ya. Beliau juga sudah memiliki beberapa laundry sepertinya nih ya. Nggak asing lagi. Jadi, apakah jumlah mesin pasti berbanding lurus dengan omset? Kalau saya boleh katakan, sebenarnya tidak gitu ya. Tergantung sebenarnya. Kalau saya boleh katakan, nggak semuanya itu berbanding lurus. Karena tergantung Bapak Ibu. Karena manakala kita tahu ya di laundry banyak sekali juga strategi-strategi yang bisa dilakukan. Contoh kecil yang saya bisa tunjukkan kepada Bapak Ibu dalam pengeringan, karena ini bicaranya dryer itu atau gas, contohnya gitu ya, yang contoh pakai gas itu salah satu biaya yang cukup tinggi dalam laundry. Semua pengusaha laundry pasti tahu ya. Hanya memang untuk pertanyaan Pak Andri ini bisa terjadi, bisa tidak. Kenapa? Pada saat Bapak Ibu ada satu efisiensi, ya, yang contoh saya katakan penggunaan gasnya contohnya ya. Kalau untuk bed cover yang biasanya tebal, ini yang lebih teknis sih sebenarnya ya. Bed cover yang lebih tebal itu biasanya pencucian maupun pengeringannya ekstra. Bahkan beberapa investor, termasuk juga yang saya lakukan itu sampai contoh dibalik gitu ya. Jadi setiap 15 menit atau 20 menit atau ada yang sampai 30 menit dibalik. Biar memang semua lebih cepat pengeringannya ya. Kita harapkan seperti itu. Tapi Bapak Ibu, ada juga cara-cara yang bisa membuat gasnya itu lebih hemat sehingga bisa menekan cost ya, bukan hanya dari sisi gas ya, dari sisi listrik gitu ya, juga beberapa yang lain, chemical juga sama. Jadi kalau saya boleh simpulkan, bisa ya bisa tidak, tergantung Bapak Ibu menggunakan konsep seperti apa. Namun saya boleh tambahkan, apabila Bapak Ibu menggunakan konsep self service ya, ini yang memang betul-betul kalau saya katakan, karena kita katakan 10.000 cuci 10.000 kering contohnya gitu ya, 20.000 yang tahu kita modal dari HPP-nya itu kurang lebih 8.000 lah ya Bapak Ibu ya. Nah ini bisa berbanding nih. Kenapa? Karena benar-benar kita udah kontrol, termasuk listriknya pun kita sudah pakai listrik. Contoh strateginya adalah full listrik yang tadi Pak Bisrik katakan MLG 22 contohnya ya. Dan itu memang ya oke. Dan memang itu kita bisa lihat itu bisa berbanding lurus tuh ya gitu ya. Karena ada juga yang memakai konsep full service. Kenapa full service? Iya pakai setrika Pak. Waduh, tapi butuh karyawan lagi. Butuh setrika, tapi harga 2 kali lipat. Nah, ini tergantung para investor ya, para Bapak Ibu resellers mau memakai konsep yang mana di masing-masing tempat. Karena kan berbeda sekali Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya boleh saran kepada para seluruh resellers gitu ya, seluruh Indonesia, yang aman adalah saya boleh tambahkan, apabila lokasi itu bisa Bapak Ibu benar-benar lock dan bisa punya captive market. Nah, caranya bagaimana? Kita akan tunggu sesi lanjutannya ya. Karena itu lebih dalam lagi banyak. Nah, ini pertanyaan semuanya banyak nih ya sepertinya. Oke, silakan. Pusikit, oke. Oke. Ya, saya akan langsung jawab ya, Bu Sigit ya. Jadi kalau saya boleh saran Bu, dan ini udah banyak juga dilakukan ya. Baru aja mungkin 1 bulan lalu sampai 1,5 bulan lalu saya buka di BSD contoh, dan ini bentar lagi mau buka juga. Beliau tanya, Pak, saya jujur modal terbatas ya, tapi yang ideal berapa sih? Dan ini selalu ditanyakan pengusaha laundry umumnya Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya katakan, Bapak Ibu harus punya konsep dulu pertama ya. Dan kalau saya boleh katakan yang pertama sih lokasi ya. Lokasi Bapak Ibu harus baik dan punya konsep. Serta baru memperhitungkan mesin. Karena Bapak Ibu di sana akan banyak contoh ya persaingan. Kita nggak tahu persaingan ini sangat ketat sekali ya. Kalau Bapak Ibu datang ke satu apartemen di Kalibata, itu ada sekitar 70-80 laundry. Yang mana mungkin sekarang udah 40-50%-nya adalah komersial ya, dan itu mereka semua harga luar biasa, di setiap tower itu bisa ada puluhan ya. Jadi ini yang memang kalau saya boleh katakan minimal sebenarnya 4-5 minimal dulu, tapi di set untuk 8-10 set mesin. Oke. Oke, nah kalau saya akan menjawab Bapak Ibu ya, dari Pak Bagus ya, kita memakai 4 mesin, lokasi kurang lebih
tadi Pak sudah katakan, satu mesin yang kalau dikatakan spek, contoh MLG 20 sampai MLG 22 itu butuhnya 750 watt. Jadi kurang lebih kalau dikali 4 pun hanya sekitar 3.000, anggaplah 3.300 yang sekarang penggunaan standar listrik ya, itu udah cukup Bapak Ibu. Hanya ada beberapa yang kadang pakai AC, pakai yang lain-lain, itu tergantung. Makanya saya kembali lagi, ini harus dicek lokasinya. Ada yang memang tidak perlu butuh AC Bapak Ibu. Hampir semuanya itu sekarang di laundry yang saya buka tidak pakai AC. Mereka pakai in out alam aja, gitu ya. Itu akan lebih minimize biaya. Demikian, semoga menjawab. Oke. Oke. Terima kasih pertanyaannya, luar biasa ya, Bu Rosa. Saya setuju sekali Bu, bahkan di era COVID kita sampai berubah struktur. Waktu dulu sampai jalurnya merah, ada satu titik laundry saya nih, ini saya contohkan, merah jalurnya, bahkan ada yang kena COVID di sana. Sehingga karyawan pun kita benar-benar bukan hanya minta ketat 3M dijaga, tapi benar-benar social distancing-nya lebih jaga lagi. Sampai pernah kita meja kasir itu ditaruh di depan pintu, nggak boleh masuk Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tanya akan bisa sebetulnya. Tapi saya hanya katakan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu investor, contoh Ibu Rosa ini mau memiliki laundry, alangkah baiknya Bapak Ibu memakai SOP yang kuat. Kenapa? Karena kita satu udah kontrol yang namanya transaksi antar karyawan dengan konsumen. Kedua, kita nggak ada CCTV. Ketiga, Bapak Ibu pasti akan menggunakan yang namanya karyawan lebih, juga kendaraan lebih. Ini harus diperhitungkan. Tapi kalau dari sisi konsumen pasti ada Bapak Ibu. Bahkan ada beberapa di tempat saya pun ada juga yang memakai seperti itu. Tapi kita selalu katakan bahwa dengan seperti itu pasti juga konsumen akan dikenakan biaya lebih Bapak Ibu, entah transportasinya, antar jemputnya. Jadi semua plus minus. Ya Bapak Ibu mau pakai konsep yang mana itu aja. Dan satu yang penting saya tambahkan, yang cocok di tempat Bapak Ibu untuk membuka laundry itu yang seperti apa? Itu yang paling penting sebenarnya. Ya, semoga menjawab. Oke. Oke. Oke, thank you Pak Henry ya. Ini tadi saya udah jelaskan ya di sesi UWOS. Tentu differently beda banget Bapak Ibu. Saya soalnya punya juga yang koin, saya punya juga yang maksudnya sudah pakai card gitu ya. Ini kalau maksudnya kalau owner kami ya Pak Rizal selalu sampaikan gini. Kalau Bapak Ibu mau ke luar negeri ya sekarang ya, dan sekarang masih berlaku sih. Bapak Ibu misalnya mau ke Amerika gitu ya. Pasti Bapak Ibu tukar uang tuh, uang dolar ya. Bedanya koin sama seperti Bapak Ibu tukar uang ya. Uang dolarnya dipegang ada cashnya ya. Beda zaman sekarang Bapak Ibu. Sekarang kita ke ATM aja udah nggak perlu pakai ATM-nya, kartunya. Dari handphone pun bisa keluar uang. Semua udah QRIS. Jadi UWOS yang sekarang ini, kalau saya menjawab pertanyaan Pak Henry, ini sejalan dan sangat membantu sekali. Ya, contoh saya handphone saya lagi di charge, saya bisa lihat transaksi hari ini. Ada berapa orang yang transaksi, lagi jalan mesin atau enggak, berapa yang top up itu kelihatan. Ada washboard-nya. Ini akan sangat membantu. Ya, semoga menjawab Pak Henry. Dan Pak Henry ini sepertinya dari Surabaya ya. Nanti boleh Pak di batch yang session untuk resellers, pendalaman resellers ikut Pak. Ya, karena memang kita batasin hanya maksimum 50 orang. Tunggu panitia ini sampai jam berapa ya? Karena pertanyaannya akan banyak sekali. Mungkin tidak akan bisa menjawabnya semua, kita akan kumpulkan. Tapi tenang Bapak Ibu, kita akan jawab ya. Sisa 2, oke. Ya, silakan. Pak Yeriko, oke. Gimana cara mengubah culture pelanggan yang sudah terbiasa memakai laundry dengan konsep drop off atau pick up menjadi konsep self service? Oke, ya. Thank you Pak Yuriko, ini juga banyak sekali ditanyakan dan hampir yang pertama buka juga selalu tanyakan Bapak Ibu ya, maksudnya bagaimana biar self-service-nya jalan. Satu, kalau saya boleh katakan Bapak Ibu harus benar-benar punya konsep, tadi saya katakan ya, mesinnya memang harus benar-benar mumpuni Bapak Ibu.
dan Bapak Ibu bisa memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa ini memang betul-betul higienis, langsung kering 1 jam selesai, dan itu mesinnya dimunculkan. Bapak Ibu bisa lihat tadi perbedaan yang saya munculkan laundry kiloan dengan laundry self service itu totally sangat berbeda. Kita mau bahkan tampak depan itu kelihatan mesin, Bapak Ibu. Ya, jadi walaupun hanya 4, dibuat tuh sampai 8 mesin gitu ya, karena 4-nya mesin, 4-nya lagi tuh bisa stiker, ada juga yang begitu. Bahkan ditempel kaca. Jadi kalau mau merubah kaca, saya harus katakan kita harus medical check up dulu lokasinya Bapak Ibu ya, terutama Pak Hendy tadi. Kita lihat konsepnya di sana seperti apa. Karena Bapak Ibu bisa tahu ya, kayak contoh saya ada di Melati Mas. Saya lihat dulu Bapak Ibu di sana. Ada yang sudah ada self service dan itu jalan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, sekarang udah ada ratusan kok. Bisa dilihat konsep self service kenapa dia bisa jalan. Satu Bapak Ibu, dia punya mesin yang cukup. Saya kan bukan jualan mesin, sekali lagi saya nggak jualan mesin. Kenapa? Dia ingin sebenarnya mencuci baju walaupun dia 3-4 lot dia sendiri udah bisa selesai. Kapanpun dia datang ada. Tapi saat penuh, saat tadi cuci dia nggak mungkin mau tunggu sekalipun setengah jam. Itu sih, itu yang kelihatan sekali. Oke. Pertanyaan terakhir dari Iya. Bapak Z. Bapak J, oke. Selain konsep dealer atau retailer, apakah PT Triton mengusung konsep afiliasi marketing dalam pengembangan pasarnya? Yes. Ya, thank you ya. Pak siapa? Pak J ya. Pak Z. Oke, Pak J, thank you. Pak, kita memang sekarang tadi saya udah tampilkan ROI. Kita memang bukan hanya membentuk satu reseller, tapi kita mewadahi juga bagaimana mensupport ya marketing dan pengembangan pasarnya. Contoh yang contoh aja saya lakukan. Ada di beberapa daerah ingin disupport, Pak, kita ingin banget dari Triton ini present support kita untuk roadshow. Dulu kita pernah lakukan, Pak. Setelah 2019 karena COVID memang kita nggak lakukan. 2018 itu kenceng banget. Sampai saya ingat sekali di Medan, Bapak Ibu ya, karena kita support salah satu reseller di sana, itu bisa sekali presentasi seperti ini, ada sekitar 22 paket yang ikut, kalau nggak salah itu 60-70-an orang deh. Ya, saya ingat banget kok waktu saya ke Medan saya buka outlet tapi saya nggak ada di dalamnya gitu ya. Saya buka outlet yang pertama saya tuh di Tangerang, tapi di sana itu bisa sampai 22 paket dan itu semua orang langsung pay gitu loh Bapak Ibu. Dan itu totalnya kurang lebih hampir 6M dalam satu session itu Bapak Ibu. Ini yang kita lakukan. Jadi thank you Pak Jay. Kita selalu support semua resellers yang ada, yang new, bahkan mau pengembangan, termasuk marketingnya. Ada pertanyaan terakhir. Ya, terakhir. Bonus dari Pak Hendrik. Ya, gimana? Ada konsep atau bisnis model fix setoran, boleh Pak Hussein jelaskan? Jadi pertanyaan, Oke. ada konsep atau bisnis model yang fix setoran? Fix setoran. Boleh nanti saya tanya ya, maksudnya fix setorannya setoran apa nih? Setoran kasir kah? Setoran kan ada ya yang fix setoran itu yang kayak contoh pakai UOS. UOS itu seperti kan pakai GoPay atau ShopeePay. Nah ini konsep fix setorannya seperti apa ya? Kalau boleh ditambahkan lagi nih Pak Hendy, karena kita sekarang banyak koin pun masih ada sebenarnya, karena ada beberapa yang memang senangnya koin gitu ya. Yang kita sudah IoT dengan UOS juga ada di mana di Pontianak, di Jakarta ya, di beberapa daerah itu semua udah pakai dan semuanya sesuai dengan konsep yang ia buat dan sesuai kebutuhan juga. Oke. Ya, jadi kalau saya boleh simpulkan konsep yang tadi setoran mungkin setoran uangnya ya Pak ya. Jadi kalau dilihat kan laundry itu selalu ada yang di pick up gitu ya. Makanya kenapa tadi saya katakan harus dengan UOS karena Bapak Ibu harus masuk. Diperjelas sama Pak Hendrik. Ya, gimana? Maksudnya investor tidak beli mesin, tapi setor ke Triton. Oh, oke. Mungkin seperti rental ya atau kredit. Nah, thank you Pak Hendy. Jadi kita sebenarnya ada stimulus seperti itu Pak. Kita ada seperti itu dengan ketentuan-ketentuan ya, dengan beberapa program yang kita ada. Nah, Pak Hendy nanti boleh tanya ke pengundangnya atau ikut session di berikutnya ya. Karena ini akan dijelaskan yang betul-betul lebih detail tentang hal ini, termasuk benefit Bapak Ibu menjadi resellers ya.
tadi saya udah katakan di awal, kurang lebih saya kasih bocoran sedikit bahwa akan minimal Bapak Ibu dapat 5 sampai 15 bahkan 20% dari omset yang Bapak Ibu jualkan ya. Entah itu paketnya 300 juta, 500 juta untuk menjadi reseller satu. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi investor, Bapak Ibu akan punya cashback. Jadi contoh harganya 12 juta nih, akan ada cashback kurang lebih, tadi Pak Rijal sudah sebutkan ya, kurang lebih bisa 40 jutaan. Nah, gimana teknisnya? Tolong Bapak Ibu cek, minta ketemu oleh pengundangnya, ya, karena nanti ia akan jelaskan, ya, detailnya seperti apa yang Bapak Ibu akan dapatkan. Dan juga Bapak Ibu yang mau pengembangan, ini berlaku juga Bapak Ibu yang memang new, ya, new pengembangan maupun reseller baru dan reseller lama, ya. Jadi 4 program ini di batch berikutnya akan dibahas tentang khusus, ya, tentang khusus bagaimana menjadi reseller itu dan bagaimana Bapak Ibu memperkenalkan produknya. Kalau yang sekarang yang saya jelaskan secara umum, tapi tadi udah dijelaskan oleh Pak Rijal, saya juga di slide beberapa slide tadi udah jelaskan bahwa ini adalah momentum Bapak Ibu untuk kita bisa sama-sama lebih baik ya, dan juga tetap saya harapkan stay health dan produktif, terus berinovasi agar di tahun 2021 ini kita akan bisa bangkit dan kita harap sama-sama semuanya pandemi ini bisa berakhir, dan tolong diharapkan Bapak Ibu semua dapat kita selalu ya menjaga protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun Bapak Ibu bisnisnya ada, karena ini sangat penting karena kita perlu jaga juga karyawan-karyawan kita. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Nanti akan panitia akan sebutkan 3 orang yang akan mendapatkan goodie bag ya dari pertanyaan yang terbaik, akan diinfokan di sesi akhir. Dan tolong Bapak Ibu yang mau ikut di batch berikutnya, tolong daftar di pengundangnya, karena itu sesinya akan lebih khusus ya. Karena di sini saya lihat banyak juga yang investor yang memang new. Saya perkenalkan produknya, dan kalau Bapak Ibu ada yang mau tanya lebih dalam lagi nanti bisa chat ya, kita akan fasilitasi. Sekian dari saya Gustian pribadi. Terima kasih dan semangat pagi. Ya, oke. Saya kembalikan ke MC. Baik. Oke, untuk Bapak Ibu, sesi tanya jawab sudah saya tutup ya. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah untuk pengumuman pertanyaan terbaik. Akan saya bacakan ya untuk Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita nih oke, unik dan menarik. Oke? Baik Bapak Ibu. Pemenang pertama jatuh kepada Ibu Rosa Permata. Selamat kepada Bapak. Selamat kepada Rosa Ibu Permata. Yang kedua, Bapak Yeriko Erik Chandra. Yang ketiga, Bapak Z. Oke, dari ketiga itu selamat ya Bapak Ibu mendapatkan goodie bag Maxpress. Nah, untuk itu hadiahnya akan kami kirim ke alamat Bapak Ibu ya, untuk ongkir dan pajak ditanggung pemenang. Oke. Oh iya, untuk Bapak Ibu yang tidak dapat hadiah, jangan berkecil hati karena kita ada menetapkan special price pembelian paket laundry ya Bapak Ibu. Oke, untuk sesi pengumuman pertanyaan terbaik akan saya tutup. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kita telah sampai di akhir acara. Terima kasih banyak kepada narasumber Bapak Gustian pribadi serta partisipan yang telah menyimak acara ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Semoga ilmu yang didapat di seminar ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu ya. Dan juga untuk para anak muda, semoga ada keinginan untuk membuka bisnis laundry.
Baik, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan kata maupun masalah teknisi audio. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. TBK, cuci bisa kaya. Sampai jumpa. Thank you.